Mama Rensa, Iya. Mama Rensa bisa cerita sedikit kejadian pertama itu bagaimana di Lamawolo itu? Iya, waktu Sabtu Santo itu Hmm. memang terjadi gemuruh yang besar kayak bumi hujan hujan disertai angin juga. Hujan lebat sekali, angin juga besar. Waktu itu kami juga semua dalam satu keluarga itu kami sakit Jadi kami 3 orang tinggal, bapaknya sama saya. Kecil itu kami tinggal di Nuna, yang besar itu dia pergi gereja. Pulang dari sana sampai di rumah hujan lebat sekali gemuruh dari atas cukup besar. Itu hari Sabtu malam itu. Ya malam Sabtu itu. Lalu? Itu terjadi banjir dari atas tuh. Itu jam berapa banjir Mama? Ya. Banjir jam berapa itu? Jam 9. Jam 9 malam itu? Iya, 9 malam. Berarti Mama mereka lebih dulu dari Waimata nih? Bahwa mereka kami dapat lebih banjir dulu? Kejadian pertama itu. Iya. Kami lebih dulu. Jadi hujan dari sana, hujan lebat habis ini diikuti banjir besar sampai di situ ada kali besar tuh di pinggir kampung itu ada kali besar. Jadi langsung banjir besar tuh sampai naik penuh di rata di itu taluk kali. Sudah semua orang sudah lari, ada yang lari ke sana. Nah, kami ada keluarga tuh masih sakit Bapak. Pada saat banjir ada keluarga di rumah yang lagi sakit? Kami sakit, saya juga termasuk saya juga sakit. Mama juga sakit. Mama sakit apa waktu itu Mama? Batuk pilek keras, baru panas, demam itu saya rasakan lebih dulu. Habis bapaknya sesak napas. Jadi waktu itu bapaknya juga tidak bisa bangun Mama. Jadi yang hujan lebat yang kali kedua setelah mereka pulang sembahyang, muncullah hujan besar lagi Bapak. Hujan besar itu turun lagi tuh yang tidak lama, turun lama sekali Itu Mama tidur itu? Tidak, kami bangun semua, sudah bangun Bangun tuh siap dengan ini tas di badan tuh kami mau lari ke ada punya rumah di atas gunung itu, agak di bukit situ. Iya. Jadi kami mau lari ke situ, tapi sampai di situ ada tetangga itu dia punya rumah tembok seluruh, jadi dia tahan bilang jangan kemana-mana, ke sini. Jadi kami semua ada 2 bulan lebih itu kami kumpul di situ. Kumpul di rumah tetangga itu? Bapak tetangga itu. Lalu? Bapak Wilhelmus Wolo punya rumah. Lalu bapaknya itu lebih dulu ke di bukit ada punya rumah. Tiba-tiba itu gemuruh lagi besar macam batu punya gemuruh yang ngeri sekali itu dari sana lagi. Jadi saya nih bapaknya sudah di sana, saya berusaha dengan anak berdua nih kami mau ikut bapaknya di atas bukit itu yang tinggal di rumah dekat bukit itu, kami mau ke sana tapi sampai di sana saya itu sudah dilanggar banjir. Saya lebih dulu tuh jadi banjir di sana dapat saya bawa tas satu dengan dokumen semua barang tuh di dalam situ tuh saya lari dengan pakai kain batik satu di badan, dengan ini payung, tas pegang di sini baru saya berdiri di emper. Banjir sudah ini jadi anak-anak 2 ini lari pulang semua ke Bapak Mus punya rumah. Jadi saya sudah banjir sudah saya sudah di tengah situ. Jadi Mama sudah di tengah pada saat banjir itu, di tengah banjir. Di tengah banjir, ditabrak banjir itu di situ, ada di rumah satu di tembok situ, tapi banjir itu kuat dari sana tuh jadi hantam rumah itu, rumah bongkar semua. Baru di emperan itu saya berdiri di depan emperan rumah yang bongkar itu. Iya. Jadi dari sana itu sudah pokpak yang pokoknya mau berubah saja ini Jadi saya hanya ketuk di tiang, saya bilang, Tuhan kuatkan gedung ini untuk saya. Selamatkanlah saya punya anak berdua di sana Tuhan. Tuhan tolong, saya itu ketuk begitu saja ketuk sementara menangis Bapak ini, pokoknya ngeri sekali waktu itu saya tidak bisa membayangkan jadi saya bilang dengan hati kuat tuh saya bilang saya ini kalau masih tinggal di gedung ini berarti rumah rubuh, dia tinggi saya, berarti saya mati. Apapun terjadi saya kuatkan, saya doakan saya doa berdiri di emperan. Di emperan sementara begitu Mama berdoa ya? Saya berdoa, saya sementara panggil Tuhan Nabi, saya kuatkan saya punya hati, saya berdoa, aku percaya salam Maria 2 kali. Jadi saya bilang saya kasih turun sapu kaki kanan ke bawah banjir besar sementara turun nih Jadi saya bilang rumah yang di sebelah itu sudah banjir sudah bawa ke sana, ada lagi muncul dari sana batu-batu besar juga muncul dari sana banjir besar sekali nih di belakang, muka belakang semua ada ini. Saya ini mau seberang kemana? Saya berdiri tidak bisa tahan lagi akhirnya saya bilang aduh Tuhan kuatkanlah saya. Terus saya doa habis saya turun saya kasih turun sapu kaki kanan lebih dulu.
Tapi sudah air sudah banjir sampai di sini ya, Ma. Sudah ini di atas ini ya, mau di kepala sini, ya. Saya juga sudah masuk di mulut di Sudah hidung masuk. semua, Ma. Pokoknya di semua. Aduh tapi saya beranikan melangkah sana dengan kuat hati ya, Ma. Saya bilang Tuhan jaga lindungi saya. Sampai di tengah situ, Ma, memang tidak bisa lagi, terlalu besar tuh banjir. Akhirnya saya lepas itu tas dengan payung, buka pakaian semua di badan itu sama, saya buang habis itu saya berenang, Ma. Berenang habis saya berenang, angkat muka saya lap, berenang lagi. Sampai di situ saya pegang ada seng satu, saya pegang kaki ini kena seng ini yang Mama masih luka. Kena seng, saya turun, saya berenang lagi ke sana, Ma. Berenang pas turun kaki batu besar satu dari atas kepala saya, Ma. Hantam Mama punya Hantam kepala. saya punya kepala. Saya bilang, aduh Tuhan selamatkan saya. Selamatkanlah saya punya anak 2 di sana. Mama punya anak-anak, posisi masih di rumah itu. Iya, di rumah yang itu, yang bapak tua, bapak mus punya rumah. Tapi rumah itu aman. Aman, tembok itu memang kuat, Ma. Kuat, ya. Batu besar datang itu di situ tuh, tapi mereka masih ini tahan di situ, Ma. Hanya lalu? lumpur yang masuk. Setelah batu besar hantam Mama punya kepala itu. Hantam saya punya kepala, saya dengan tangan kanan saya dorong batu tuh, banjir juga besar, jadi batu tuh dia ke sana, lari ke sana. Besok saya tangan kiri ini, saya ada merungge di dekat itu tuh, di pinggir ini rabat itu, saya langsung tangkap, Ma. Tangkap tuh, saya langsung naik duduk di situ, badan ringan sekali kayak macam orang dorong saya. Macam orang dorong Mama Iya. begitu. Jadi saya naik duduk yang di lorong tuh, saya rasa macam capek, jadi saya duduk dulu, tapi sebentar mandi lumpur ini, Ama. Badan lumpur semuanya. Posisi Mama punya pakaian, permisi Mama punya pakaian sudah tidak ada. Tidak ada, sudah telanjang semua, bisa duduk di situ di lorong itu, tapi sapu kaki sebelah ini saya tahan, tangan sebelah masih tahan di merunggi, Ma. Di rabat itu juga banjir besar sekali, Ma. Jadi saya punya kaki dua-dua ini dia bawa miring ke sana kemarin macam itu, tapi sapu tangan sebelah masih tahan itu. Sampai saya rasa agak longgar sedikit dulu, baru saya lompat lagi, Ma. Saya lompat lagi ke arah itu rumput itu yang kering itu, saya lompat di situ, baru saya ini pegang tangan sebelah tuh, pegang ini tuh fondasi itu, ada fondasi di situ, jadi saya pegang habis, saya langsung lompat ke atas, duduk di atas fondasi itu, sampai saya rasa aku muka ini penuh lumpur, jadi saya bersihkan saya muka semua. Dari sana lagi besar, tambah besar ini, hujan tambah besar, banjir tambah besar, Bapak. Jadi saya panggil ini sapu suami itu, Longgi, tolong tarik saya dulu, Kak, sudah lemas sekali nih, tidak bisa lagi. Jadi saya bilang, aduh Longgi, tolong tarik saya. Ini suami ini sudah terbaring sesak di situ. Dia masuk juga, dia tidak bisa turun ini saya. Jadi dia suruh ada perempuan suami itu turun jauh, tarik Mama dari di bawah apa itu ini di situ, karena ada susun petak itu, Ma, agak tinggi. Kan dia punya rumah di atas bukit tuh, jadi makanya dia tarik ke sana. Sampai ini semua orang panik, semua lari lagi ke hutan ini, Ma. Jadi saya bilang, aduh kamu tolong kasih saya pakaian, saya pakai sedikit, Kak. Jadi mereka ambil baju satu ini robek semua, Ma. Bilang, aduh ganti Kak, saya itu dingin sekali, saya tidak bisa tahan lagi nih. Semua orang telanjang nih, mereka takut semua, Ma. Saya telanjang tuh baru mandi. Pokoknya bukan, mereka bilang kami lihat engkau itu bukan Reza lagi. Itu tidak betul lagi. Jadi mereka ambil, ada laki-laki tuh punya baju jo, saya pakai habis, ada perempuan tuh pun celana juga tali sudah terlepas semua, jadi saya pakai pegangan, Ma. Tali itu saya pakai pegang. Jo sapu suami itu dia angkat baju hujan itu, jas mantel itu, mantel anak punya harga 10.000 tuh, Ma. Dia kasih pakai saja, kami 2 ikut. Saya bilang, Ama, baru sapu kaki semua ini penuh dengan darah, Ma. Saya bilang, Ama, ayah, kau tolong antar saya pelan-pelan biar orang lain lebih dulu. Tuhan pasti dia ikuti saya dari belakang, karena tadi dia sudah tolong saya, jadi sudah selamat, biar kita pelan-pelan merangkak ke sana, Ma. Jadi dia bilang, Ina, tapi saya lagi sesaknya, saya setengah mati, mau buat bagaimana. Tapi dia omong, saya sementara menangis, bilang, anak-anak 2 itu selamat kah tidak. Aduh, Ama, saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu mereka masih selamat kah tidak, tapi banjir ke sana itu besar sekali. Jadi tidak tahu mereka selamat kah tidak. Dengan adik Maria mereka juga di sana. Ada 20 orang ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu termasuk Mama punya anak perempuan 2 orang ini. Iya, 2 orang itu. Satu SD ini besar. Kelas berapa saja, Ma? Dia SMK di Kupang kelas 2. Kelas 2 satunya? Iya, satunya SD kelas 2. Itu nih. Saya bilang, aduh, puji Tuhan mereka 2 selamat juga, Ma. itu sudah, Ma. Makanya saya trauma terus sama saya. Baru itu, Ama, bukan kami berhenti di rumah situ, Bapak. Kami lari ke hutan.
Tidak tahu lari ke hutan itu, tidak tahu banjir arah kemana, mama mereka tidak lari saja Tidak, itu. memang arah banjir tuh sudah di waktu yang tadi saya lewat itu Ah. besar sekali sampai saya berenang itu. Jadi di atas ada punya itu dia ikut di bawah, jadi kami tuh Tapi mama mereka pastikan mama mereka selamat lari ke iya, hutan kami yang tempat selamat. yang lebih tinggi itu. Iya, iya, kami memang selamat, tidak ada banjir ikut di situ hanya memang hujan lebat jadi agak ini, tapi rumput juga tebal toh, jadi tidak kami jalan ke situ. Saya lihat sendal di situ mereka kasih lepas, saya pakai alas sapu kaki luka ini. Saya bilang aduh tidak bisa ke sana jo lumpur jo di situ banyak. Terendam lagi sendal di dalam, saya tidak bisa angkat, saya buang. Buang jo ikut ini, sudah terlalu sakit, saya berdiri dulu, saya perintah dia bilang, "Ama tunggu dulu, saya istirahat sapu kaki terlalu sakit." Mama punya suami nama siapa? Mama? Longinus Laga. Longinus Laga ya. Iya. Ah. Mama, Indonesia. dari cerita mama ini kan mama tahu sekarang kampung itu seperti apa. Kemarin kami pergi sana, kami lihat kampung mama punya Lamawolo. Ya kita lihat hanya anjing melolong, lalu ayam berkokok. Sedih juga sih memang di sana, suasananya buruk sekali. Tapi kalau misalnya mama kalau memilih mau tinggal di sana lagi atau tidak, itu mama punya pilihan bagaimana? Ina, memang kami itu harus pindah Bapak. Kami tidak mau ke sana lagi. Mama tidak apa-apa tinggalkan kampung untuk pindah ke tempat Iya, lain. tinggalkan saja Kami memang tidak bisa memang rumah semua sudah hancur, tidak bisa di ini lagi Lalu kami ini anak-anak juga ada sekolah. Pikiran semua usaha kami juga hancur semua Bapak. Setiap hari ini kan di Lamawolo ini kan di lereng gunung tuh Mama. Iya, iya. Ada erupsi, ada ancaman longsor, Iya, itu. ada ancaman banjir. Mama setiap hari tuh merasa terancam tidak tinggal di situ. Bapak terancam, makanya kami bilang pindah saja. Was-was setiap hari ya. Iya. Ketakutan itu ada setiap hari ya. Iya, setiap hari tuh was-was sama. Jadi Belum Pak, laut tsunami dari sana. Iya, kita itu tidak tahu. semua dari laut juga dekat. Apalagi ini dari gunung juga begitu. Iya, dahsyat sekali Bapak. Jadi memang kami harus pindah. Harus ini. pindah ya? Iya, iya, pindah Pindah memang kami tidak bisa tahan di situ lagi. Pindah di tempat yang lebih aman. Tapi kampung halaman tempat kelahiran bukan kami tapi memang Nanti baru sekali mengerikan, datang lihat Bapak. Iya, begitu. kami tetap kalau kemana saja sampai di situ kami datang kunjungan. Tapi untuk tinggalnya kami harus geser dulu Bapak.